301 Fang Yuan vs Zuba 2. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Melihat ahli nomor 8 di kota bagian dalam tingkat 4 senior Zuba, dipukuli sampai muntah darah oleh pendatang baru, pemandangan ini membalikkan harapan banyak orang. Namun Zuba masih seorang veteran yang berpengalaman, dia tiba-tiba berteriak, merentangkan kedua lengannya dan memeluk Fang Yuan dengan erat. Fang Yuan merasa bahwa dia dibungkus oleh kapas, daging gemuk itu meremasnya dari segala arah, menyebabkan dia tidak dapat bergerak. Dia meninju dan menendang, mengenai daging dengan setiap pukulan. Tulang Zuba patah, dan dagingnya dipukul hingga menjadi bubur, hancur di bawah kulitnya. Namun Zuba menggertakkan giginya, dengan paksa menjebak Fang Yuan. Dia hampir dipukuli hingga tidak sadarkan diri oleh Fang Yuan, tetapi satu-satunya pikiran jernih di benaknya mengingatkannya, jika dia membiarkan monster ini keluar, dia akan berada dalam masalah besar. Saat ruang di sekitarnya terjepit, Fang Yuan mendengus, tidak menunjukkan rasa takut saat dia mengaktifkan Gu dengan sekuat tenaga. Hantu banteng hijau muncul di udara. Hantu binatang buas baru. Bai Ningbing melihat ini dan pupil matanya mengecil. Diam-diam, Fang Yuan sudah tumbuh sekuat ini. Jika aku melawannya, hanya dengan cacing Guku, aku takut. Hati Bai Ningbing mencelos. Kekuatan banteng itu kuat dan bertahan lama. Fang Yuan merentangkan lengannya dan menarik lengan gemuk Zuba yang melingkar erat di sekelilingnya. Jika dibandingkan kekuatannya, bagaimana mungkin Zuba bisa menjadi lawannya? Zuba berusaha sekuat tenaga, lengannya menggigil, dan keringat bercucuran seperti hujan, tetapi dia tidak bisa menghentikan Fang Yuan. Sial, jika dia lepas, tamatlah riwayatku. Zuba merasakan perasaan gelisah yang kuat, firasat kematian yang kuat membuatnya merasa sangat takut. Aku mengaku kalah. Teriaknya, dibandingkan dengan hidupnya, apalah arti ketenaran. Tuan Gu yang menjadi tuan rumah segera menggunakan panggung pertempuran untuk memisahkan keduanya dengan paksa. Pertempuran telah diputuskan, Fang Zheng menang, Zuba kalah. Tuan Gu yang menjadi tuan rumah mengumumkan. Kerumunan terkesiap, dia benar-benar menang. Zuba hanyalah macan kertas, yang berpura-pura kuat di luar, aku hampir tertipu olehnya. Zuba bahkan tidak bisa mengalahkan pendatang baru, bagaimana dia bisa menjadi ahli nomor 8, ini benar-benar memalukan untuk panggung pertempuran kota bagian dalam keempat kita. Keadaan Zuba yang menyedihkan sekarang, menghancurkan citra yang telah susah payah dibangunnya selama bertahun-tahun. Bai Ningbing mendengar celoteh itu, dan menggelengkan kepalanya dalam hati, Zuba telah menjadi ahli selama bertahun-tahun, dia benar-benar kuat, sayangnya dia bertemu Fang Yuan. Gaya bertarung Zuba adalah melawan serangan lawannya. Pertama menggunakan pertahanan untuk menyia-nyiakan esensi purba dan stamina lawannya, lalu melakukan serangan balik untuk menang. Namun dia bertarung melawan Fang Yuan, monster ini, sebagai seorang kultivator kekuatan, ditambah dengan harta karun esensi surgawi, dia memiliki esensi purba yang tak terbatas. Stamina juga merupakan kekuatannya sebagai seorang kultivator kekuatan, keduanya saling melawan dalam aspek yang berbeda, tetapi yang lebih tangguh menang. Puncaknya, itu agak ironis. Bai Ningbing mengubah gayanya, menjadi lebih licik dan licik. Fang Yuan juga berubah, dari gaya liciknya yang dulu, dia mulai bertarung dengan kekuatan mentah, gaya terus terang yang mengerahkan segalanya. Keduanya tampaknya telah bertukar gaya. Zuba jatuh dan mengaku kalah dari Fang Yuan, reputasinya benar-benar ternoda. Kerja bagus. Di bawah panggung, Wei yang tertawa saat dia berkata kepada Fang Yuan, ini adalah pertempuran pertama Fang Yuan di kota bagian dalam keempat, jadi Wei yang datang untuk menonton. Penampilan Fang Yuan di luar ekspektasi Wei yang. Wei yang sangat khawatir tentang Fang Yuan, salah satunya karena perintah dan misi pemimpin klan, tetapi juga karena persahabatan mereka. Mungkin kamu dilahirkan untuk jalur kekuatan. Di perjamuan, Wei yang berseru. Dia menepuk bahu Fang Yuan, dulu aku berjalan di jalur kekuatan, tetapi gagal. Sekarang, aku melihat harapan dalam dirimu, tahukah kamu, banyak mata yang mengawasimu sekarang. Teruslah berjalan di jalur ini tanpa ragu. Fang Yuan mengangguk, dia tahu situasinya, dia baru saja naik ke kota bagian dalam keempat, dan bertemu Zuba, mengalahkannya. Menjadi terkenal dalam semalam, banyak yang terkejut. Pertempuran ini baru saja berakhir, tetapi dia telah menerima tantangan kuat dari banyak orang.
Orang-orang ini sebagian besar adalah Master Gu jalur kekuatan, yang mengincar Gu usaha habis-habisan miliknya. Semakin baik penampilannya, semakin besar nilai Gu usaha habis-habisan, dan semakin banyak keserakahan yang ditimbulkannya. Saat ini, mereka yang datang untuknya adalah para ahli di kota bagian dalam keempat. Sejak saat itu, kesulitannya akan semakin sulit. Namun, semakin sulit, semakin besar semangat bertarungnya, saat Fang Yuan merasakan darahnya terbakar. Hanya tingkat risiko dan kesulitan seperti ini, apa itu? Bagaimana mereka bisa menghentikan kemajuanku, Fang Yuan? Di dunia ini, tidak ada yang mampu mengakhiri ambisiku. 8 hari kemudian, dia melawan Jin Bian Yuan. Setelah bertarung secara seimbang untuk sementara waktu, dia melepaskan hantu binatang buasnya, menghancurkan cacinggu pertahanan inti Jin Bian Yuan, membunuhnya di tempat. 10 hari kemudian, Liao Huadong yang terkenal dengan serangan agresifnya, bertarung melawan Fang Yuan. Fang Yuan melawan serangan dengan lebih banyak serangan, mengalahkannya secara langsung. Jika bukan karena Gu Master yang menjadi tuan rumah, Liao Huadong pasti sudah mati. 17 hari kemudian, Zhongde yang memiliki kekuatan 5 harimau bertarung dalam pertandingan yang seru melawan Fang Yuan, tetapi dipukuli seperti anjing mati, tergeletak di tanah, tak bergerak. Waktu terus berlalu, saat Fang Yuan menang lagi dan lagi. Ada banyak ahli di kota bagian dalam keempat, tetapi pertumbuhan Fang Yuan sangat gila. Baik itu kultivasi, penambahan cacing Gu baru, atau aspek-aspek lainnya. Semakin banyak dia menang, semakin banyak batu purba yang dia terima. Dia berjuang keras, maju dengan berani. Setiap pertandingan adalah suguhan untuk ditonton oleh para penonton. Namun di sisi lain, dia sangat waspada. Dia tidak pernah meremehkan lawan manapun, mendapatkan semua informasi yang dia butuhkan sebelumnya. Dengan Wei Yang dan Liran, yang satu memiliki otoritas sementara yang lain memiliki jaringan bawah tanah, Fang Yuan dapat mengumpulkan semua informasi yang diperlukan sebelum pertempuran. Dia bukan orang yang tidak punya otak, dia hanya menerima 4 pertandingan sebulan. Meskipun tantangan yang kuat adalah aturan, untuk mencegah penargetan yang disengaja, Gu Master yang ditantang dapat memiliki waktu istirahat 8 hari setelah setiap pertandingan. Fang Yuan menggunakan waktu ini untuk mempersiapkan dirinya dengan baik, mengabaikan ejekan dari orang lain. Dia fokus pada kultivasi, tujuan panggung pertempuran adalah untuk menilai dan melatih dirinya sendiri, serta sumber pendapatan. Dia telah menjadi terkenal, kemenangannya menyebabkan namanya menyebar luas. Pendatang baru terkuat dalam sejarah. Bintang harapan dalam menghidupkan kembali jalur kekuatan. Binatang buas yang ganas dan kejam. Banyak gelar dianugerahkan kepadanya, yang menggambarkan sifat-sifatnya, pendatang baru tetapi memiliki rekor kemenangan yang luar biasa, memiliki Gu yang berusaha keras, kejam, tidak pernah melepaskan musuh yang dapat dia bunuh, dan lainnya. 3 bulan berlalu seperti ini. Hari ini, di ruang rahasia, Fang Yuan dan Bai Ningbing duduk berhadapan. Bai Ningbing meletakkan kedua telapak tangannya di punggung Fang Yuan, menyuntikkan esensi purba perak saljunya ke dalam dirinya. Esensi purba diubah oleh kesatuan tulang daging Gu. Setelah beberapa kehilangan, mereka disuntikkan ke dalam lubang Fang Yuan. Di dalam lubang, esensi purba surut dan mengalir, saat ombak menghantam dan menyerang dinding lubang. Swiss. Pasang surut, tidak pernah berakhir. Dinding cahaya putih diserang dan mulai berubah. Sesaat kemudian, dinding cahaya digantikan oleh dinding air, saat cahaya putih mengalir seperti air, menyebabkan dinding lubang menjadi lebih tebal dan kuat. Dari tahap awal peringkat 3, ia maju ke tahap tengah. Fang Yuan hanya menggunakan beberapa bulan. Ini semua karena Gu kesatuan tulang daging dan Bai Ningbing. Semakin tinggi peringkat Master Gu, semakin besar perbedaan kultivasi mereka di alam kecil. Bai Ningbing berada di tahap puncak peringkat 3, itu sangat membantu Fang Yuan. Kecepatan ini, jika terungkap, akan menyebabkan keributan besar. Bahkan Fang Yuan yang berpengetahuan luas merasa terkejut secara diam-diam. Namun, Bai Ningbing, yang merupakan mantan fisik ekstrim 10 dan memiliki kecepatan kultivasi yang mengerikan, tidak merasakan kejutan apapun terhadap kemajuan Fang Yuan. Jika Bai Ningbing berada di peringkat 4, menggunakan esensi purba emas muda, kecepatan kultivasi Fang Yuan akan meningkat lebih jauh. Merasakan perubahan aura Fang Yuan, Bai Ningbing tahu bahwa ia telah berhasil dan menarik kembali telapak tangannya. Jadi bagaimana?
dalam beberapa hari, Anda akan mencapai tahap pertempuran kota bagian dalam keempat. Apakah Anda tertarik untuk meningkatkan kultivasi Anda ke peringkat 4? Fang Yuan berbalik dan bertanya. Semakin tinggi kultivasi Bai Ningbing, semakin cepat ia dapat mengolah dirinya sendiri. Tidak perlu, jika kau bisa berdiri teguh dengan kultivasi tingkat 3 dan berjuang keras, aku juga bisa. Bai Ningbing mendengus dingin, tidak menunjukkan ekspresi yang menyenangkan, Fang Yuan. Namun di akhir, ia menambahkan, bakatku meningkat lagi, mencapai 92%. Dengan kecepatan seperti ini, kapan kau akan memberiku yang Gu? Oh, cepat sekali, Fang Yuan terkejut, ia tahu banyak tentang 10 bakat ekstrim, tetapi detailnya tidak mendalam. Meskipun sumpah racun telah dihapus, Bai Ningbing masih memiliki tujuan yang besar. Kau tidak perlu khawatir, denganku di sekitar, aku dapat melindungi hidupmu. Kita pernah menggunakan sumpah racun Gu sebelumnya, bahkan jika kau tidak percaya padaku, tentu saja kau percaya pada kekuatanku. Bai Ningbing tidak menegurnya, beberapa bulan terakhir yang ia habiskan bersama Fang Yuan adalah masa paling damai dalam hidupnya. Karena keduanya bekerja keras bersama, dan dengan sumpah racun Gu yang memungkinkan mereka untuk membentuk aliansi. Namun tampaknya, orang ini, dia tumbuh lebih cepat dan mendapatkan lebih banyak hadiah. Mengenai hal ini, Bai Ningbing memiliki pemahaman yang jelas tentang perbedaan mereka. Peningkatannya besar, tetapi peningkatannya lebih besar. Beberapa bulan ini, Fang Yuan tidak hanya mendapatkan kekuatan kura-kura, tetapi juga menggunakan Gu kulit perunggu peringkat 3, memberikan kulitnya lapisan pertahanan lain. Gu kulit perunggu peringkat 2 hanya dapat memberikan kulit Master Gu peningkatan pertahanan untuk jangka waktu terbatas. Gu kulit perunggu peringkat 3, menggunakan tubuhnya sendiri dan memberikan pertahanan ini ke tubuh mereka secara permanen. Sekarang, kulit Fang Yuan berwarna perunggu, seperti dia telah mengalami sengatan matahari. Tulang besi, urat baja, kulit perunggu, dengan perisai emas Gu, pertahanan Fang Yuan berada pada tahap awal keberhasilan, bahkan di antara tahap pertempuran kota bagian dalam ketiga, itu cukup untuk menghadapi musuh yang kuat. Sedangkan untuk kanopi Gu, Fang Yuan sudah menjualnya. Itu tumpang tindih dengan perisai emas Gu, dan tidak sesuai dengan gaya bertarung Fang Yuan. Tepat saat Fang Yuan maju ke tahap tengah, sekelompok orang tiba di luar kota klan Shang. Kota klan Shang, Gu Yue Fang Zheng ada di dalamnya. Tai Ruonan berpikir sambil berjalan di depan semua orang. Tai Daoku menyapa Tuan Muda. Tai Daoku dengan cepat memberi hormat, bab 302, Tai Ruonan. Penerjemah, Cibi General Editor, Cibi General. Tai Daoku, apa yang terjadi dengan matamu? Tai Ruonan melihat Tai Daoku mengenakan penutup mata hitam dan bertanya dengan heran. Tai Daoku menunjukkan ekspresi malu, mengatakan yang sebenarnya, mataku terluka oleh Bai Ningbing. Beberapa bulan yang lalu, dia bertarung dengan Bai Ningbing, dan mengalami kemunduran besar. Kehilangan mata kirinya, kekuatan tempurnya turun drastis, dan dengan bilah tangan Gu yang diambil tanpa ampun oleh Bai Ningbing, dia bukan lagi lawannya. Namun, Tai Daoku tidak menyerah. Dia memiliki hati yang teguh, menggertakkan giginya dan mengandalkan panggung pertempuran, bersama dengan mengambil beberapa pekerjaan pengawalan dan penyelidikan, untuk bertahan hidup di kota klan Shang. Dia seperti serigala penyendiri yang menjilati lukanya, saat dia mengamati Fang dan Bai secara diam-diam, perlahan-lahan mendapatkan kembali kekuatannya serta melapor ke klan. Justru karena suratnya, Tai Ruonan membawa tim ke sini secara pribadi. Bai Ningbing, benar-benar melukaimu. Tai Daoku, intelmu memiliki beberapa kesalahan, mengapa kau tidak menyebutkan ini dalam suratmu? Tai Ruonan mengerutkan kening, sedikit tidak senang. Bagaimana mungkin aku berani mengatakannya? Tai Daoku tertawa getir, dia adalah seorang Gu Master tingkat 3, dia memiliki harga diri dan martabat. Namun terhadap tuduhan Tai Ruonan, dia menundukkan kepalanya, menjawab, itu adalah kesalahanku. Dia adalah pria yang sombong, tetapi dia sangat menghormati Tai Ruonan. Sudah 2 tahun berlalu. 2 tahun lalu, kematian Tai Sueleng dilaporkan ke klan, menyebabkan mereka jatuh dalam kesedihan yang mendalam. Seorang Gu Master tingkat 5 adalah kekuatan yang hebat, berdiri di puncak alam fana, bahkan klan besar seperti klan Tai akan merasa sakit jika kehilangan satu. Terlebih lagi, dia adalah penyelidik Dewa Tai Sueleng. Namanya menyebar ke seluruh perbatasan selatan, dia adalah simbol dan bendera bagi klan Tai.
Kematian Tai Sueleng merupakan kehilangan bagi klan Tai, tetapi juga kehilangan bagi seluruh faksi yang saleh. Tepat saat klan berduka, Tai Ruonan, sebagai putri Tai Sueleng, bangkit berdiri. Dia telah mengikuti ayahnya, menjelajahi perbatasan selatan. Setelah kembali ke klan, dia menantang 13 aula klan Tai, mengalahkan musuh-musuhnya di pertempuran arena dan menjadi salah satu dari 8 tuan muda di klan Tai. Setelah mengambil alih urusan internal klan Tai, dia memecahkan banyak kasus. Korupsi dan keserakahan tidak dapat disembunyikan darinya, saat dia membawa para penjahat ke pengadilan. Tai Sueleng jatuh, tetapi Tai Ruonan bangkit, mengambil alih tugas ayahnya, dan menjadi bintang baru yang sedang naik daun selama 2 tahun terakhir di klan Tai. Nama Tai Ruonan mulai menyebar luas, dan bahkan Tai Daoku, seseorang yang berada jauh di kota klan Sang, mendengar tentang ceritanya. Klan Tai dan klan Sang memiliki kebijakan yang berbeda, bahkan jika Tai Ruonan gagal mencapai posisi pemimpin klan Tai, dia akan tetap menjadi anggota penting, seorang jenderal besar yang melindungi gunung. Dia masih muda, tetapi sudah mencapai peringkat 3 tingkat atas. Gelar jeniusnya sesuai dengan namanya. Baik itu prestasi Tai Ruonan saat ini atau di masa depan, itu layak mendapatkan rasa hormat dari Tai Daoku. Taimu, pergilah dan obati lukanya. Tai Ruonan melambaikan tangannya, berkata, Taimu memiliki wajah yang lembut, dia adalah Gu Master penyembuh dalam tim. Dia dengan cepat maju dan memeriksa mata Tai Daoku di depan semua orang. Hanya dalam beberapa tarikan napas, Taimu melaporkan, matanya lumpuh, tidak ada yang bisa kulakukan. Untuk menyembuhkannya, dibutuhkan Gu Master peringkat 5. Dia bersikap rendah hati, baru berusia 28 tahun tetapi sudah mencapai peringkat 3 tingkat atas, dia adalah elit klan dari cabang sampingan klan Tai. Banyak orang mencoba merekrutnya, tetapi dia memutuskan untuk melayani Tai Ruonan sebagai gantinya. Beberapa tahun ini, Tai Ruonan telah mengambil peran sebagai tuan muda, dan pasukannya berkembang, merekrut banyak elit berbakat ke dalam faksinya, Taimu hanyalah salah satunya. Di kota klan Sang, ada seorang ahli peringkat 5 bernama Dr. Susou. Tai Daoku, ambillah uang ini dan pergilah menyembuhkan matamu. Tai Ruonan mengeluarkan gu sesepuh purba, dan melemparkannya ke Tai Daoku. Terima kasih tuan muda. Tai Daoku mengambil gu itu dan menunjukkan ekspresi bersyukur. Biaya pengobatan Dr. Susou sangat mahal, dia telah berhemat dan menabung beberapa tahun ini, untuk menabung cukup banyak uang untuk menyembuhkan matanya. Namun, 100.000 batu purba bukanlah jumlah yang sedikit. Harga komoditas di kota klan Sang tinggi, dan Tai Daoku harus membeli gu pisau tangan, dia tidak memiliki kesempatan untuk menabung cukup banyak uang. Dia menegakkan punggungnya, saya telah memesan perkebunan kebun untuk tuan muda untuk ditinggali, silakan ikuti saya. Namun, Tai Ruonan melambaikan tangannya, tidak usah terburu-buru, bawa saya ke Taman Nankiyu, dalam laporan Anda menyebutkan bahwa Fang dan Bai tinggal di Taman Nankiyu, kan? Ya, begitulah. Tai Daoku tertegun, tidak menyangka Tai Ruonan akan bersikap begitu lugas. Pimpin jalan, Tai Ruonan memberi instruksi. Ya, Tai Ruonan memiliki sifat yang cepat dan tegas, tetapi sesaat kemudian, dia ditolak masuk. Maaf, kedua tuanku sedang berkultivasi di ruang rahasia mereka. Penjaga pintu Taman Nankiyu berkata dengan hormat. Apa? Takut, berusaha bersembunyi di dalam. Tai Daoku mendengus jijik. Penjaga pintu itu telah dilatih khusus oleh klan Sang, dia memiliki kualitas yang hebat. Setelah menatap Tai Daoku, dia tetap menjaga pintu dengan kuat, tidak membiarkan mereka masuk. Tai Ruonan adalah salah satu tuan muda dari klan Tai yang agung. Dia tidak akan membuat keributan terhadap anak kecil. Dia tersenyum, mengeluarkan sebuah undangan, dan memberikannya kepada penjaga pintu, jangan khawatir, berikan mereka surat undanganku. Aku punya hubungan dengan tuan-tuanmu, kami akan datang lagi malam ini. Aku pasti akan menyampaikan pesan tuan, tetapi mereka sedang dalam kultivasi tertutup, aku tidak bisa menjamin kapan mereka akan keluar. Mereka mungkin tidak akan keluar saat makan malam. Penjaga pintu mengingatkan sebelum mereka pergi. Sampai waktu makan malam, ketika klan Tai datang lagi, mereka ditolak sekali lagi. Kurasa Fang dan Bai ini takut pada keagungan tuan muda, bersembunyi di dalam karena takut muncul. Mungkin mereka mencoba menunjukkan otoritas mereka, khususnya menargetkan kita. Geng klan Tai menebak, berbicara dengan marah. Mereka telah berkunjung 2 kali, tetapi
Diperlakukan seperti ini, apakah mereka benar-benar menganggap diri mereka begitu tinggi? Bahkan Tuan Muda Klan Sang perlu meninggalkan pekerjaannya dan datang untuk melayani kelompok itu. Jangan cemas, kami akan datang lagi besok pagi. Tai Ruonan menenangkan geng itu, membagikan undangan lain sambil menunjukkan ekspresi berpikir keras. Pada pagi kedua, Taman Nan Qiyu ditutup lagi. Emosi geng klan Tai melonjak, hampir meledak dengan paksa, tetapi dihentikan oleh Tai Ruonan, yang membagikan undangan lain. Kelompok itu baru saja pergi, dan Fang Yuan keluar dari ruang rahasianya. Tai Ruonan, mendengar laporan pelayan itu, Fang Yuan memberikan pandangan aneh. Dia tahu bahwa wanita ini adalah putri Tai Sueleng, bukankah dia meninggal di Gunung Qingmao? Tai Sueleng terbang keluar dari topeng perunggu boneka raksasa Gunung Gu, menggunakan tangan baja Gu untuk menyelamatkan Tai Ruonan. Fang Yuan dan Bai Ningbing terlibat dalam pertarungan sengit pada saat itu, penglihatannya terhalang oleh ular abadi berwujud putih, jadi dia tidak melihatnya. Setelah kabut menghilang, dia diserang oleh kelompok bangau, pemandangannya kacau dan dia tidak punya waktu sedetik pun untuk beristirahat. Bahkan sampai Bai Ningbing meledakkan dirinya sendiri, Fang Yuan tidak melihat Tai Ruonan. Jadi, dalam kesan Fang Yuan, dia selalu mengira bahwa ayah dan anak klan Tai telah meninggal di Gunung Qingmao. Tai Ruonan ini ternyata masih hidup, bukan hanya itu, dia bahkan menjadi tuan muda klan Tai. Fang Yuan memegang 3 undangan itu, melihatnya dan mengerutkan kening dalam-dalam. Melihat nama ini, dia merasakan niat membunuh yang kuat mengalir keluar dari hatinya. Orang ini terlalu merusak pemandangan. Seorang yang selamat dari Gunung Qingmao, telah berinteraksi dengan dirinya sendiri dan Gu Yue Fang Zheng, ancaman besar bagi dirinya sendiri. Jika identitas aslinya terungkap, itu akan memengaruhi gaya hidupnya yang damai saat ini, dan surga yang telah dia ciptakan dengan susah payah di kota klan Sang akan hilang. Tapi Tai Ruonan ini, Fang Yuan tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Tuan muda klan Tai, di kota klan Sang, dia tidak diizinkan untuk membunuhnya. Aku masih terlalu lemah, jika aku berada di peringkat 6 seperti dulu, aku bisa membunuh ikan kecil ini dengan 1 jari. Fang Yuan mendesah dalam hatinya. Meskipun kekuatan tempurnya melonjak, dan pertumbuhannya mencengangkan, membunuh Tai Ruonan memiliki konsekuensi yang tidak dapat ditanggungnya saat ini. Faktanya, dia bahkan tidak dapat menggunakan namanya sendiri saat ini. Selalu ada gunung yang lebih tinggi dari gunung, seorang ahli lebih kuat dari ahli lainnya. Peringkat 5 hanyalah puncak alam fana, namun dia hanya peringkat 3. Fang Yuan dengan cepat memilah-milah pikirannya, melenyapkannya adalah metode yang paling langsung, tetapi itu tidak dapat digunakan, jadi dia harus memikirkan cara untuk menghadapi tamu yang tidak diinginkan ini. Masalah di Gunung Qingmao tidak terungkap, melihat tindakan Tai Ruonan, dia pasti tidak tahu apa-apa. Kalau tidak, dia tidak akan datang hanya dengan kelompok ini untuk menangkapku. Dia mengirimkan 3 undangan dan sengaja menunjukkan tekadnya untuk bertemu denganku. Sepertinya dia ingin tahu apa yang terjadi saat itu dariku. Lagi pula, ayahnya meninggal di Gunung Qingmao. Kalau begitu masalahnya sekarang, aku menggunakan nama Gu Yue Fang Zheng sekarang, apakah dia akan mencurigai identitas asliku? Jika dia curiga, bagaimana aku bisa menghilangkan keraguannya? Atau lebih buruk lagi, jika identitasku terbongkar, bagaimana aku bisa menyelamatkannya? Dari temuan Sang Yan Fei, aku memiliki bakat biasa, hanya saudaraku yang memiliki bakat kelas A, bagaimana aku menjelaskan perubahan bakatku? Otak Fang Yuan bekerja cepat. Dia adalah seorang perencana yang licik, memiliki sifat waspada, dia selalu mempertimbangkan hasil terburuk, dan krisis besar ini tidak berbeda. Dia dengan cepat memikirkan tindakan balasan. Jika aku benar-benar sampai pada tahap itu, aku akan menjual Gu Tengkorak Darah kepada Sang Yan Fei. Dia telah mengumpulkan warisan sejati Lautan Darah. Jika aku menjual Gu Tengkorak Darah kepadanya, dia akan mampu meningkatkan bakat Sang Xinci. Dia sangat memanjakannya, menggunakan Gu Surga Kemenangan Manusia untuknya guna mengubah nasibnya. Dia tidak akan menolak kesepakatan ini. Menyerahkan Gu Tengkorak Darah, akan memungkinkan Fang Yuan menjelaskan alasan mengapa dia menyembunyikan identitasnya. Namun, kecuali masalah tersebut telah berkembang ke tahap terburuk, Fang Yuan pasti tidak akan menjual Gu Tengkorak Darah. Gu Tengkorak Darah adalah gu ilahi untuk membesarkan para jenius bagi sebuah klan. Jika aku menjualnya kepada klan Sang, kekuatan klan Sang akan berkembang pesat.
Meskipun Gu Tengkorak Darah tidak lagi berharga bagiku, itu adalah cerita lain bagi yang lain. Fang Yuan tidak tahu bahwa Fang Zheng masih hidup sekarang, dan mengalami pertumbuhan kekuatan yang pesat. Bab 303, aku benar-benar ingin membunuhnya. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Fang Yuan tidak dapat menahan diri untuk berpikir lagi, menurut reaksi klan Tai Ruonan mungkin tidak tahu bahwa Gu Tengkorak Darah ada di tanganku. Mungkin bakatku yang bernilai sekarang adalah kepura-puraan terhebat yang kumiliki. Mengenai hal ini, Fang Yuan benar sekali. Sebenarnya, Tai Ruonan tidak pernah mencurigai identitas Fang Yuan. Alasannya jelas bakat. Tai Ruonan selalu berasumsi bahwa Fang Yuan adalah fisik bulan kuno yang sunyi. Mengenai kelemahan fisik 10 ekstrim, dia telah mempelajarinya banyak di klan Tai. Setelah sekian lama berlalu, jika itu benar-benar Fang Yuan, dia pasti sudah lama meninggal. Lebih jauh lagi, dari laporan Tai Daoku, gaya bertarung Fang Yuan yang berani dan terus terang, juga merupakan bukti identitasnya. Dalam benak Tai Ruonan, Fang Zheng adalah orang yang memiliki gaya seperti itu, sedangkan untuk Fang Yuan yang licik itu, bagaimana dia bisa bertarung dengan begitu ganas. Pada kunjungan keempat Tai Ruonan, dia akhirnya bertemu dengan Fang Yuan. Di ruang tamu, hanya Fang Yuan dan Tai Ruonan yang hadir, yang lainnya sudah pergi. Tidak kusangka kau dan aku akan bertemu dalam keadaan seperti ini, seru Tai Ruonan. Fang Yuan dan Fang Zheng adalah saudara kembar, mereka tampak hampir sama. Dia berseru, tetapi Fang Yuan bahkan lebih emosional, mendesah dalam-dalam, masa lalu adalah masa lalu. Biarkan saja seperti itu, aku tidak ingin menyebutkannya lagi. Mata Tai Ruonan bersinar tajam, tidak, beberapa hal tidak bisa dilupakan. Kunjunganku kali ini adalah untuk masalah saat itu. Kau pasti tahu bagaimana ayahku meninggal, tolong katakan yang sebenarnya. Fang Yuan menatap Tai Ruonan dalam-dalam, dia tidak menunjukkan rasa takut, menatap balik ke arahnya. Tatapannya menunjukkan semangat yang kuat dan penuh tekad. Mata dan alisnya lebih tajam dari sebelumnya, karena dia tidak berkeliaran selama beberapa tahun ini. Kulitnya yang agak gelap telah berubah pucat, dan bersama dengan hidung mancung dan bibir merahnya, itu menunjukkan citra seorang jenderal wanita yang heroik. Tidak diragukan lagi, dia cantik. Meskipun tidak sebanding dengan Bai Ningbing dan Sang Xinqi, tubuhnya sangat indah, terutama kakinya yang jenjang. Ditambah dengan wataknya yang unik, hal itu membuatnya bersinar di antara orang-orang, dan memikat hasrat menaklukkan para pria. Namun Fang Yuan tidak peduli dengan penampilannya. Dari tatapannya, Fang Yuan merasakan bahwa dia tidak meragukan identitasnya. Ini, bagus. Kemudian, masalahnya adalah bagaimana menjelaskan masalah itu saat itu. Fang Yuan tahu, jika dia tidak memberikan penjelasan yang tepat, Tai Ruonan tidak akan melepaskannya. Mengenai hal ini, Fang Yuan memiliki tindakannya sendiri. Maka, dia mendesah, setiap kali aku memikirkan King Mao, hatiku sakit. Kau mungkin telah kehilangan seorang ayah, tetapi aku kehilangan satu klan, setiap anggota keluargaku, dan terpaksa mengembara di alam liar. Meskipun kota klan Sang bagus, bagaimanapun juga itu adalah tanah asing, tidak ada rasa seperti di rumah. Sambil berkata demikian, matanya memerah. Melihat Fang Yuan bertindak seperti ini, tatapan mata Tai Ruonan yang keras seperti baja melembut. Sebagai orang-orang yang berada dalam situasi yang sama, mereka berdua adalah korban. Namun dibandingkan dengannya, Fang Zheng yang telah kehilangan semua anggota klannya tidak diragukan lagi lebih menyedihkan. Tahukah kau membunuh seorang tuan muda dari klanku, jika aku tidak menghentikan mereka, kau pasti sudah diadili oleh klanku. Tai Ruonan mengganti topik pembicaraan. Ekspresi Fang Yuan berubah, dan dengan cepat menjelaskan, aku tahu tentang masalah Tai Daoku, itu tidak disengaja. Aku menggali perangkap untuk menghadapi monyet rok rumput. Siapa yang meminta klan Taimu untuk membuntutiku dan jatuh ke dalam perangkapku? Mereka mencari kematian, bagaimana kau bisa menyalahkanku? Nyawa ganti nyawa, itu sangat dibenarkan, bukan? Ekspresi Tai Ruonan berubah serius. Fang Yuan tertawa dingin dalam hatinya, jika memang begitu, berapa banyak nyawa yang aku perlukan untuk membalas mereka? Wajahnya juga menunjukkan senyum dingin. Tai Ruonan, setelah begitu banyak hal terjadi, kita bukan lagi anak-anak yang naif. Klan Taimu tidak memiliki pembenaran dalam masalah ini, alasan kau tidak bertindak adalah karena token duri ungu di tanganku, bukankah begitu?
Tai Ruonan menjawab dengan jujur, token duri ungu adalah alasan utamanya. Namun, token itu hanya dapat melindungi keselamatanmu di kota klan Sang. Begitu kau pergi, kami tidak akan membiarkanmu pergi. Jika kau dapat memberitahuku kebenaran di balik masalah itu saat itu, aku dapat meyakinkanmu, selama aku hidup, klan Tai tidak akan menuntutmu untuk masalah ini. Hati Fang Yuan sedikit terkejut. Tai Ruonan ini tampaknya telah berkembang dengan baik beberapa tahun ini. Bahkan sebagai tuan muda klan Tai, tidak banyak yang memiliki tingkat otoritas seperti ini. Jika kau tidak percaya padaku, kita dapat menggunakan gus sumpah racun. Tai Ruonan melanjutkan, gus sumpah racun lagi. Sejujurnya, Fang Yuan sudah muak memurnikan gu pemakan kata-kata. Kebenarannya tidak seberapa, sekarang kau adalah tuan muda klan Tai, tidak bisakah kau menebaknya? Fang Yuan menundukkan kepalanya, diam-diam mengamati Tai Ruonan. Dia menggunakan ini untuk menyelidikinya, tetapi Tai Ruonan tampaknya tidak menyadarinya. Gadis muda itu tersenyum, sebenarnya, bahkan jika kau tidak mengatakannya, aku sudah punya ide. Nada bicara Fang Yuan berubah, kau tahu. Tai Ruonan mendesah pelan, 10 fisik ekstrim bukanlah rahasia bagi klan tingkat tinggi di dunia Gu Master. Bahkan Gu Master peringkat 5 tidak dapat menyebabkan kejadian itu dan menyegel seluruh gunung King Mao dalam es. Namun, yang tidak kuduga adalah, saudaramu bukanlah fisik Desolate Ancient Moon, melainkan fisik Northern Dark Ice Soul. Petik 2. Apa? Fang Yuan berseru dalam benaknya, tetapi ekspresinya tetap sama, hanya menyipitkan mata dengan tepat. Mengapa dia mengira aku adalah fisik Desolate Ancient Moon? Fang Yuan merasa aneh dengan absurditas pernyataannya. Tunggu, tidak heran saat itu, pemimpin klan Gu Yue melindungiku tanpa alasan. Jangan bilang, mereka mengira kecepatan kultivasiku disebabkan oleh 10 fisik ekstrim. Saat dia mempertimbangkan ini, banyak hal mulai masuk akal. Jika dia berpikir begitu, maka tubuh Northern Dark Ice Soul adalah penyamaran terbesarku. Ini berarti dia tidak pernah meragukan identitas asliku. Selama aku tidak menunjukkan kekurangan dalam kepura-puraanku nanti. Memikirkan hal ini, wajah Fang Yuan menunjukkan ekspresi yang rumit dan menyakitkan. Dia tidak berbicara, hanya mendesah. Semakin banyak dia berbicara, semakin banyak celah yang dia ciptakan, kata-kata mengarah pada kesalahan. Tai Ruonan melihat ekspresinya dan menegaskan tebakannya, saat nadanya menjadi lebih lembut, Fang Zheng, aku tahu rasa sakit di hatimu sangat rumit. Satu-satunya yang merusak rumahmu, menyebabkanmu berkeliaran di luar, dan membunuh seluruh klanmu, adalah saudaramu sendiri, Fang Yuan. Fang Yuan menghentikan kata-katanya, matanya memerah, berhentilah berbicara, karena kamu sudah tahu dengan jelas, mengapa kamu harus bertanya padaku sekarang. Tapi aku butuh jawaban yang jelas, semua ini adalah asumsiku. Tai Ruonan menatap tajam. Fang Yuan mengangguk, saat air mata jatuh tanpa suara. Tai Ruonan melihat ini, tidak bisa memaksanya lebih jauh, hanya berkata dengan sedih, tahukah kau, aku telah bergegas kembali ke Gunung King Mao, melihat salju yang menyelimuti gunung, hatiku menjadi kacau. Aku tahu ayahku dibunuh oleh Fang Yuan, jika dia masih ada, kebencian untuk membunuh ayahku lebih besar dari surga, aku pasti akan membunuhnya untuk membalas dendam. Tapi dia sudah mati, jadi bagaimana jika aku tidak puas dengan hasilnya? Aku ingin berbakti kepada orang tuaku tetapi sudah terlambat. Aku ingin membunuh pembunuhnya tetapi dia sudah mati. Itu adalah penyesalan terbesar dalam hidup. Tai Ruonan menghela nafas, tidak tahu bahwa musuh bebuyutannya ada tepat di depannya. Fang Yuan mendengus dingin, menunjukkan ketidaksenangan. Fang Yuan bagaimanapun juga adalah saudaraku, dia sudah mati, apalagi yang kau inginkan. Mata Tai Ruonan berbinar, aku ingin tahu beberapa hal. Saat itu, ayahku menerima surat misterius. Aku tahu apa yang tertulis di dalamnya. Di situ tertulis bahwa desa Gu Yue berisi warisan lautan darah, jadi ayahku mengabaikan luka-lukanya dan segera bergegas ke Gunung King Mao. Apakah kau dan Bai Ningbing tahu tentang itu? Fang Yuan menggelengkan kepalanya, jika aku mendapatkannya, aku pasti sudah menggunakannya. Mengapa aku harus begitu menderita dalam perjalanan ini? Tai Ruonan menatap Fang Yuan dengan penuh makna, warisan lautan darah membawa bencana yang tak ada habisnya. Saat itu, leluhur lautan darah Gu Master Jalur Iblis meninggalkan warisan keji ini. Jika kita cari akar masalahnya, kematian ayahku juga karena warisan ini. Fang Zheng, jika kau benar-benar menerima warisan ini,
aku harap kau dapat menyerahkannya kepadaku, dan biarkan aku menebus sebagian penyesalanku. Fang Yuan menggelengkan kepalanya, tidak berarti tidak. Tai Ruonan tampak serius, sebelum berbicara, menurut laporanku, kau memiliki Gu yang memancarkan aura darah yang kuat, kau biasa menggunakannya sebagai serangan jarak jauh. Namun setelah kau beralih ke kultivasi jalur kekuatan, kau tidak lagi menggunakannya. Mengapa demikian? Fang Yuan tertegun, sebelum menyadari. Kau mencurigaiku mengambil warisan lautan darah, tetapi ingin menyembunyikannya. Maksudmu Gu ini? Fang Yuan berkehendak, dan mengeluarkan gubulan darah dari lubangnya, melemparkannya ke Tai Ruonan. Ini adalah gubulan darah dari klanku, apakah kau tidak melihat saudaraku menggunakannya sebelumnya? Kembali ketika ledakan terjadi, pemimpin klanku dan pemimpin klan Bai bekerja sama dan melindungiku dan Bai Ningbing dengan mengorbankan nyawa mereka. Pemimpin klan menyerahkan Gu yang tersisa kepadaku, dan selama perjalanan dengan Bai Ningbing, banyak Gu mati karena kelaparan, tetapi hanya gubulan darah ini yang tersisa karena mudah untuk diberi makan. Kata-kata Fang Yuan tidak hanya menjawab pertanyaan Tai Ruonan, tetapi bahkan menjelaskan mengapa dia dan Bai Ningbing dapat melarikan diri dari neraka es. Tai Ruonan memeriksa gubulan darah, ekspresinya berubah santai, jadi begitulah. Pemimpin klanmu berani, untuk melindungi garis keturunan, dia mengorbankan dirinya sendiri, dia benar-benar mulia. Fang Yuan mendengus, itu sebabnya aku harus hidup lebih baik, dan membangun kembali desa Guyue. Siapapun yang berani menghentikanku, aku akan mengakhiri hidupnya. Ini menjelaskan mengapa dia begitu kejam dan kejam di panggung pertempuran. Meskipun kita tidak menghabiskan banyak waktu bersama, aku jelas bisa merasakan bahwa kamu telah berubah. Tai Ruonan menatap Fang Yuan, dia hanya mengenang dan tidak mencurigainya. Setelah mengalami trauma seperti itu, kebanyakan orang akan berubah, itu normal. Fang Yuan menatapnya dengan jelas, orang-orang berubah, bukankah kamu juga berubah? Tai Ruonan menggelengkan kepalanya, aku hanya berjalan di jalanku sendiri. Setelah itu, keduanya terdiam. Lama setelah itu, Tai Ruonan berbicara, aku akan membawa Tai Daoku kembali. Aku berjanji padamu, klan Tai tidak akan lagi mempermasalahkan hal ini. Mengandalkan klan Sang dan membangun kembali klanmu adalah cara yang bagus, banyak orang berhasil, dan aku berharap kamu juga berhasil. Setelah mengatakan itu, gadis muda itu berdiri dan pergi dengan tegas. Fang Yuan menatapnya pergi, matanya menyipit. Dia memiliki firasat samar, Tai Ruonan ini tidak sederhana, dia mungkin akan memberinya masalah besar di masa depan. Aku benar-benar ingin membunuhnya terlebih dahulu. Fang Yuan dipenuhi dengan penyesalan yang tak berdaya bab 304 kekuatan pahit Gu. Penerjemah, Cibi General Editor, Cibi General. Tai Ruonan benar-benar pergi. Dan seperti yang dia katakan, dia membawa Tai Daoku bersamanya. Fang Yuan sangat mengerti orang macam apa Tai Daoku itu. Mampu bertarung sengit dengan Bai Ningbing dalam waktu yang lama, dia jelas seorang ahli dan tidak bisa dipandang rendah. Sekarang, dia telah direkrut oleh Tai Ruonan. Tai Ruonan ini harus disingkirkan, membiarkannya hidup akan menjadi ancaman yang sangat besar. Fang Yuan memiliki firasat kuat di hatinya, karena Tai Ruonan, dia dan Bai Ningbing memiliki kesamaan. Mereka adalah orang-orang yang menemukan jalan yang ingin mereka lalui dalam hidup. Orang-orang seperti itu memiliki kemauan keras dan keberanian yang besar, selama mereka tidak mati sebelum waktunya, mereka pasti akan memiliki prestasi besar. Tai Ruonan juga memiliki bakat kelas A bersama dengan dukungan dari klan Tai. Dia adalah salah satu dari 8 tuan muda klan Tai, hanya ini saja. Fang dan Bai tidak dapat dibandingkan dengannya bahkan dengan token duri ungu. Jika pertumbuhan kita terus berlanjut seperti ini, dia akan perlahan-lahan membuangku dan Bai Ningbing jauh-jauh. Hanya melalui warisan 3 raja, aku dapat memperkecil jarak di antara kita. Fang Yuan membuat rencana. Dengan perkembangan yang normal, Fang dan Bai bukanlah tandingan Tai Ruonan. Yang terakhir adalah salah satu tuan muda klan Tai. Sumber daya yang diterimanya begitu banyak sehingga Fang dan Bai bahkan tidak dapat mulai membandingkannya. Hanya dengan berjalan di rute yang tidak biasa, dengan mengambil risiko dan jalan pintas, mereka dapat memperkecil jarak ini. Warisan 3 raja dan pertempuran besar iblis yang benar di Gunung Yitian adalah jalan pintas seperti itu. Musim semi datang dan pergi, musim gugur pergi dan kembali. Sungai waktu terus mengalir tanpa henti dan lebih dari setahun berlalu. Taman Nankiyu,
Ruang rahasia. Fang Yuan sedang duduk, bersila di atas bantal, butiran keringat merembes keluar dari dahinya, saat dia menggertakkan giginya dan bertahan. Dia sedang menyempurnakan Gu dan itu adalah momen yang krusial. Sebuah bola merah, oranye dan hijau melayang di udara, seukuran keranjang. Cahayanya mewarnai wajah Fang Yuan dengan berbagai warna. Melakukan 4 tugas sekaligus. Kekuatan kura-kura batu Gu, maju. Mengikuti perintah Fang Yuan, cahaya gelap terbang keluar dari lubangnya dan menembus bola cahaya 3 warna. Penambahan kekuatan kura-kura batu Gu segera menciptakan reaksi intens di bola cahaya 3 warna. Bola cahaya yang memiliki warna merah, jingga, dan 3 warna, sekarang memiliki cahaya gelap yang bercampur di dalamnya. Keempat warna saling bersaing tetapi tidak ada yang bisa mengalahkan yang lain, dan pertempuran menjadi kacau. Sesaat, keempat warna itu bergerak dengan ganas, seperti air mendidih yang diaduk dengan tangan besar. Ledakan, tiba-tiba, terjadi ledakan kecil. Bola cahaya itu pecah dan membentuk hujan 4 warna. Hujan cahaya itu datang dengan cepat dan pergi dengan cepat pula, dalam sekejap mata, ruang rahasia itu tenggelam dalam kegelapan. Semuanya menghilang. Gagal lagi, dalam kegelapan yang mencekam, Fang Yuan mendesah pelan. Darah perlahan merembes keluar dari hidungnya dan karena kegagalan dalam memurnikan Gu, jiwanya juga menerima serangan balik, menyebabkannya mengalami pusing. Ini sudah merupakan kegagalan keempat. 1,5 tahun telah berlalu, aku telah maju ke kota bagian dalam ketiga dari kota bagian dalam keempat. Namun, aku belum dapat membeli Gu kekuatan pahit. Fang Yuan tahu alasannya. Salah satunya adalah karena Gu kekuatan pahit sangat langka dan juga sangat mahal, itu jarang muncul bahkan di kota klan Shang. Kedua adalah karena Sang Yazi adalah orang yang mengelola toko-toko dan menghalangi Fang Yuan dari kegelapan. Sang Yazi adalah salah satu tuan muda klan Shang dan memegang kendali atas toko-toko di kota klan Shang. Fang Yuan ingin membeli Gu kekuatan pahit, dan Sang Yazi memiliki segala macam cara untuk menghalangi Fang Yuan. 2 tahun lalu, Fang Yuan tiba di kota klan Shang dan memeras Sang Yazi. Dan setelah ini dilakukan, Sang Yazi mengandalkan warisan Bai Gu untuk lulus ujian klan dan mempertahankan posisi tuan mudanya. Meskipun ia terhalang oleh Gu sumpah racun, tidak dapat melakukan gerakan fatal terhadap Fang Yuan, cara balas dendam ini masih diperbolehkan. Bagaimanapun juga, Sang Yazi adalah putra Sang Yanfei, setiap kehilangan yang dideritanya membuatnya lebih bijaksana. Setelah kemunduran yang dideritanya, ia membangkitkan semangatnya, menghapus dekadensinya, menjadi lebih berhati-hati dalam menikmati anggur dan wanita, dan menjadi lebih cerdik. Ia mengandalkan sistem klan untuk menghadapi Fang Yuan, menggunakan lebih banyak cara tersembunyi yang bahkan token duri ungu yang dimiliki Fang Yuan tidak berguna. Pemegang token duri ungu dianggap sebagai tamu terhormat klan Shang. Namun pada akhirnya, mereka adalah orang luar dan tidak dapat dibandingkan dengan Sang Yazi yang merupakan tuan muda klan Shang. Karena ia tidak dapat membeli Gu kekuatan pahit, Fang Yuan hanya dapat mencoba untuk memurnikannya sendiri. Namun, tingkat keberhasilan dalam memurnikan Gu kekuatan pahit benar-benar sangat rendah. Menghitung dalam upaya hari ini, Fang Yuan telah mencoba fusi 4 kali dan dalam prosesnya kehilangan Gu kekuatan beruang coklat, Gu kekuatan kuda berlari kencang, Gu tenaga kerja banteng hijau dan Gu kekuatan kura-kura batu. Selain itu, ia juga telah kehilangan bahan pelengkap yang berharga dan sejumlah besar batu purba. Untungnya, Fang Yuan mampu terus menang di tahap pertempuran dan mendapatkan sumber daya, yang memungkinkannya menanggung biaya. Kegagalan penyempurnaan Gu. Kali ini juga gagal. Aku hanya bisa menunggu lukaku pulih sebelum mencoba lagi. Fang Yuan mendesah. Penyempurnaan Gu membutuhkan kehati-hatian. Kegagalan dalam menyempurnakan Gu dapat menimbulkan serangan balik pada tubuh dan jiwa Master Gu. Cedera pada tubuh lebih mudah diatasi, tetapi karena melakukan banyak tugas, jiwa mengalami kerusakan yang sangat merepotkan untuk ditangani. Semakin tinggi pangkat dan semakin langka Gu, semakin parah konsekuensi kegagalannya. Dengan demikian, Master Gu penyempurnaan seringkali terluka parah atau terbaring di tempat tidur karena kegagalan penyempurnaan Gu, dan terkadang serangan balik bahkan menyebabkan kematian. Bukannya Gu yang dapat menyembuhkan jiwa tidak ada, tetapi semuanya sangat langka dan biasanya disimpan secara rahasia oleh klan besar. Cedera pada jiwanya kali ini akan menyebabkan pusing ringan pada Fang Yuan selama lebih dari sebulan.
Rasa pusing ini akan memengaruhi kekuatan tempur Fang Yuan dan celah sekecil itu bisa berakibat fatal dalam pertarungan antar petarung. Jadi Fang Yuan biasanya mencoba ini setelah jeda sebulan untuk memberi waktu bagi jiwanya untuk pulih. Penyempurnaan Gu gagal tetapi kultivasi hari ini belum berakhir. Fang Yuan menunggu dalam meditasi, beberapa saat kemudian, dia mendengar ketukan dari luar. Dia membuka pintu dan menyambut Bai Ningbing. Selama 1,5 tahun ini, Bai Ningbing membuat kemajuan pesat dan juga mencapai kota bagian dalam ketiga, setelah mengumpulkan satu set cacing Gu. Dia setara dengan Fang Yuan dan jarang mengalami kekalahan. Mereka disebut sebagai dua bintang baru generasi ini di panggung pertempuran dan mendapat perhatian dari banyak orang. Keduanya tidak berbicara dan hanya mengangguk satu sama lain. Bai Ningbing duduk bersila di bantal yang berlawanan dan meletakkan telapak tangannya di punggung Fang Yuan, menuangkan esensi purba perak saljunya. Bai Ningbing sengaja menekan kultivasinya dan dengan demikian, masih berada di tahap puncak peringkat 3. Sebaliknya, kultivasi Fang Yuan maju dengan cepat dan sekarang hanya setengah langkah lagi dari tahap atas peringkat 3. 4 jam kemudian, Bai Ningbing berhenti menyuntikkan esensi purba dan menarik telapak tangannya. Fang Yuan perlahan membuka matanya. Auranya bahkan lebih melimpah dan ada perasaan samar-samar penuh. Ini adalah tanda kultivasi yang hampir mencapai terobosan. Kultivasiku semakin dekat ke tingkat 3 tingkat atas, aku akan menerobos dalam beberapa hari. Fang Yuan dengan tenang menganalisis dalam benaknya. Setelah aku menerobos ke tahap atas, aku akan menggunakan Gu relik perak putih dan langsung mendorong kultivasiku ke tahap puncak peringkat 3. Dengan begitu, aku bisa mengejar Bai Ningbing, dan juga mengurangi tekanan Spring Autumn Cicada pada celah. Spring Autumn Cicada adalah Gu vital Fang Yuan dan juga Gu peringkat 6. Selama 1,5 tahun ini, ia terus-menerus menyerap air sungai waktu dan auranya semakin kuat saat pulih, menciptakan tekanan pada celah Fang Yuan lagi. Namun, situasi kali ini jauh lebih baik daripada yang ada di Gunung Qingmao. Kultivasi Fang Yuan maju dengan cepat, dan dengan celah peringkat 3, itu tidak seberat saat di Gunung Qingmao. Semua ini seharusnya dikaitkan dengan Gu kesatuan tulang dan daging dan Bai Ningbing. Kultivasi berakhir, Bai Ningbing berdiri dan segera meninggalkan ruang rahasia. Selama seluruh proses, ia tidak mengatakan sepatah kata pun dan ekspresinya sedingin es. Fang Yuan juga bukan orang yang banyak bicara. Selama 1,5 tahun ini, keduanya sudah terbiasa berinteraksi seperti ini. Fang Yuan merenung dalam hati, ketika aku mencapai tahap puncak peringkat 3, esensi purba Bai Ningbing tidak akan banyak membantuku. Namun dari interaksi yang lama dengannya dan dari perubahan kecil dalam auranya, samar-samar aku bisa merasakan bahwa dia tidak jauh dari alam peringkat 4. Bahkan jika Bai Ningbing berusaha sekuat tenaga untuk menunda kultivasinya, kutukan dari 10 fisik ekstrim belum menghilang dan mulai menunjukkan efeknya. Menurut apa yang dikatakan Bai Ningbing, bakatnya telah meningkat 2% lagi dan sekarang berada di 93%. Peningkatan 7% lagi akan mencapai 100% dan dia akan mendapatkan kembali fisik jiwa es gelap utaranya. Jika dia mencapai peringkat 4, esensi purba emas kuningnya akan sangat membantuku dalam menerobos ke alam peringkat 4. Dalam beberapa aspek, dia dan aku berada dalam keadaan yang sama. Aku memiliki Spring Autumn Cicada dan dia memiliki fisik jiwa es gelap utara. 7 hari kemudian, Fang Yuan menerima kabar baik dari Wei Yang. Lelang. Bencana yang jarang terlihat muncul di Gunung Jufeng dan menghancurkan klan Ju. Sisa-sisa klan Ju telah menyerah pada kota klan Sang dan melelang sejumlah besar koleksi klan mereka untuk mempertahankan mata pencaharian mereka. Karena itu, akan segera diadakan lelang. Setelah mengatakan ini, Wei yang dengan sengaja berkata kepada Fang Yuan, "Saudara Fang, keberuntunganmu telah datang. Aku telah menyelidiki dan menemukan bahwa ada Gu kekuatan pahit yang sedang dilelang kali ini." Wei yang memahami dengan jelas permintaan Fang Yuan untuk Gu kekuatan pahit. Fang Yuan bahkan telah memintanya untuk melakukan penyelidikan sebelumnya. Yang terpenting adalah semua orang di kota klan Sang memandang lelang ini dengan serius. Akan sulit bagi Tuan Muda Sang Yazi untuk mempermainkan mereka. Wei yang menambahkan, konflik antara Sang Yazi dan Fang Yuan bukanlah rahasia bagi para petinggi klan Sang. Gu kekuatan pahit, klan Ju. Tatapan Fang Yuan menjadi cerah. Klan Ju memiliki fondasi selama berabad-abad, pasti ada banyak hal berguna yang bisa dilelang sekarang setelah mereka menjual properti mereka.
Gu kekuatan pahit yang belum diperoleh Fang Yuan meskipun telah mencarinya kemana-mana, adalah salah satunya. Saya telah mengumpulkan hampir 1 juta batu purba selama 1,5 tahun ini. Saya memiliki peluang besar untuk berhasil membeli Gu kekuatan pahit. Kasus seperti kehancuran klan Zhu bukanlah hal yang jarang terjadi. Di dunia ini, selain bencana manusia, ada juga bencana alam. Angin kencang bertiup sepanjang tahun di Gunung Jufeng. Meskipun itu adalah gunung spiritual yang memiliki mata air roh, lingkungannya sangat buruk. Mungkin ada banyak harta karun di gudang klan Zhu. Saya harus berpartisipasi dalam lelang. Fang Yuan segera memutuskan. Apa? Klan Zhu punya Gu kekuatan pahit. Sambil mengamati, Sang Yazi mengernyitkan alisnya perlahan. Dia memegang dokumen di satu tangan, dokumen itu berisi sebagian besar rincian lelang. Dan tangannya yang lain berada di atas meja, jari telunjuknya mengetuk permukaan. Berpikir bahwa keberuntungan Fang Zheng begitu baik, aku melakukan segalanya untuk menghalanginya dan sepertinya dia masih akan mendapatkan Gu kekuatan pahit. Bahkan ayah memperhatikan lelang kali ini, tidak akan mudah bagiku untuk ikut campur. Tapi, Fang Zheng, aku tidak akan membiarkanmu mendapatkan Gu kekuatan pahit dengan mudah. Aku juga akan berpartisipasi dalam lelang dan memastikanmu menderita kerugian besar. Sang Yazi tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dingin memikirkannya. Dia selalu menyimpan dendam karena pemerasan Fang Yuan. Dia adalah orang yang berpikiran sempit dan picik, menolak melihat Fang dan Bai mendapatkan ketenaran dan status. Dia hanya bisa meredakan kebencian di hatinya dengan melihat rasa sakit dan penderitaan Fang dan Bai. Angin kencang bertiup terus-menerus sepanjang tahun di Gunung Jufeng. Sejak didirikan, desa klan Zhu telah menghadapi ancaman badai. Desa klan Zhu terletak di puncak Gunung Jufeng, memiliki sejarah ratusan tahun. Melawan bencana alam sebagai manusia biasa, klan tersebut sering menghadapi ancaman pemusnahan, tetapi mereka berhasil melewatinya setiap saat. Namun kali ini, mereka menghadapi badai raksasa yang jarang terlihat dalam 100 tahun. Desa klan Zhu tidak dapat lagi mempertahankan diri, dan hancur oleh bencana tersebut. Badai yang mengerikan menghancurkan mata air roh, dan banyak orang di klan Zhu meninggal. Setelah kehilangan desa mereka, mereka hanya bisa pergi dan datang ke kota klan Sang, mencari perlindungan dengan harapan dapat membangun kembali rumah mereka di masa depan. Harga komoditas tinggi di kota klan Sang, untuk hidup, mereka harus menjual aset mereka. Bagi klan Zhu, ini adalah bencana. Tetapi bagi yang lain, ini adalah kesempatan langka. Meskipun klan Zhu adalah klan berukuran kecil, mereka memiliki rahasia untuk dapat hidup di Gunung Jufeng dan melawan bencana alam selama ratusan tahun tanpa jatuh. Klan Zhu menjual aset mereka membuat lelang ini sangat menarik bagi banyak orang. Begitu berita itu tersebar, hal itu menarik perhatian kebanyakan orang di kota klan Sang. 7 hari kemudian, lelang itu diadakan. Di tempat lelang, orang-orang sangat banyak dan tidak ada satupun kursi kosong di aula besar. Kamar-kamar pribadi di lantai atas juga terjual habis. Fang Yuan dan Bai Ningbing, menggunakan token duri ungu mereka, merampas kamar pribadi untuk mereka sendiri. Fang Yuan membuka celah di tirai ruangan, berdiri di satu sisi merasakan suasana gaduh di aula. Pada saat ini, lelang belum dimulai, dan hampir 1000 orang di aula itu berbicara di antara mereka sendiri, membuat keributan besar. Sungguh kasihan bagi klan Zhu. Setelah ratusan tahun, mereka akhirnya kalah oleh badai. Manusia benar-benar tidak dapat menandingi kekuatan unsur-unsur alam. Seseorang berseru, ini tidak seberapa, klan baru bangkit dan klan lama tersingkir. Sama seperti beberapa tahun yang lalu, 3 klan di Gunung King mau musnah bersama-sama. Kehancuran klan Zhu bukanlah hal yang luar biasa. Seseorang merasa acuh tak acuh. Tragedi klan Zhu adalah kebahagiaan kita. Kudengar ada banyak barang bagus di lelang ini. Seseorang bersorak gembira atas bencana klan itu. Begitu banyak anggota klan Zhu memasuki kota klan Sang, ini akan menyebabkan gangguan besar pada ekonomi kota klan Sang. Seseorang meramalkan masa depan. Pada saat ini, terjadi keributan besar. Lihat, itu tuan muda klan Sang Qiuniu. Fang Yuan mengikuti suara itu dan melihat Sang Qiuniu masuk dari pintu masuk, mengambil langkah lebar. Dia bertubuh kekar dan langkahnya mantap. Dia sekarang berusia 30 tahun, sebagai putra tertua Sang Yanfei. Salam untuk tuan muda tertua Qiuniu. Hormat saya untuk tuan muda tertua.
Merupakan kehormatan bagi kami untuk dapat bertemu langsung dengan Tuan Muda tertua. Seketika, banyak orang bergegas menghampiri dan memberi hormat kepada Qiuniu. Halo semuanya, Qiuniu tidak banyak bicara, tersenyum tipis saat menghadapi situasi dengan tenang. Akhirnya, dia berjalan ke sebuah ruangan pribadi di bawah tatapan semua orang. Rumah lelang kembali sunyi, namun tak lama kemudian, keributan kembali terjadi. Tuan Muda Chao Feng dan Fu Xi juga ada di sini. Mereka memiliki hubungan yang baik sejak muda, seperti yang diharapkan, mereka datang ke sini hari ini bersama-sama. Putra keempat Sang Chao Feng, masih memiliki rambut acak-acakan dan aura liar. Putra ke-13 Sang Fu Xi berwatak halus dan lembut, tampak seperti seorang sarjana. Keduanya berbicara saat memasuki ruangan pribadi. Bersama, para pelayan mereka membuka jalan bagi mereka di sepanjang jalan, dan mereka tidak peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Fang Yuan melihat dengan ekspresi dingin, menyipitkan mata. Dalam ingatannya, Sang Chao Feng hampir berhasil mendapatkan posisi pemimpin klan Sang, dia adalah pesaing terbesar Sang Xinqi. Dia jahat dan licik, dan memiliki keberanian yang menentukan, ini agak mirip dengan Sang Yanfei. Sang Fu Xi adalah pendukung terbesarnya, dengan sukarela berada di bawahnya dan memiliki kecerdasan, pandai dalam merencanakan. Di masa depan, ketika pertempuran iblis yang benar di Gunung Yitian terjadi, dia merencanakan dan menggunakan strategi yang menyebabkan kerusakan besar pada Master Gu Iblis, mendapatkan ketenaran seketika. Keduanya, yang satu cakap dan yang lainnya pandai dalam merencanakan, saling melengkapi. Yang pertama mengendalikan zona pertempuran Gu sementara yang terakhir mengendalikan zona lelang. Mereka berdua adalah domain penting di kota klan Sang, yang sedang berkembang sepenuhnya. Saat ini, keduanya adalah faksi terbesar ketiga di antara 10 tuan muda yang bersaing. Sebelum Sang Chao Feng dan Sang Fu Xi memasuki ruangan mereka, sekelompok orang lain datang. Sang Pulao, Sang Xuanni, dan Sang Bi Si berjalan masuk sambil tersenyum saat mereka berbicara. Ketiganya adalah anak ke-8, ke-9, dan ke-10 dari Sang Yanfei. Karena keuntungan yang didapat, mereka membentuk aliansi kecil. Mereka adalah faksi terbesar kedua di antara para tuan muda yang bersaing karena mereka memiliki kekuatan kolektif yang kuat dan untuk sementara menekan Sang Chao Feng dan Sang Fu Xi. Sang Pulao mengendalikan rumah bordil di kota klan Sang, dia adalah seorang Casanova dan tukang selingkuh. Sang Xuanni bertanggung jawab atas restoran dan toko sutra, memiliki mulut besar dan hidung lebar, dua jejak asap kuning keluar dari hidungnya saat dia bernapas. Sang Bisi pendek dan gemuk, tetapi juga merupakan master Gu jalur kekuatan. Gu intinya adalah Gu Ban kura-kura, memiliki kekuatan 10 kura-kura. Sang Xuanni dan Sang Bi Si adalah ahli yang kuat dalam kultivasi, sementara Sang Pulao memiliki bakat sastra dan takdir dengan wanita. Dengan ketiganya sebagai kepala, 2 pejuang dan 1 sarjana, mereka memiliki koordinasi yang hebat. Ketiga tuan muda itu tidak memilih kamar, tetapi duduk di aula. Sang Pulao memiliki keterampilan komunikasi interpersonal yang hebat, kemanapun dia pergi, orang-orang mengikutinya. Dia berbicara dengan santai di antara orang-orang, berbaur dengan sempurna, menyebabkan suasana menjadi lebih hidup. Di kiri dan kanannya, Sang Xuanni dan Sang Bi Si berdiri seperti 2 penjaga. Anak-anak Sang Yanfei semuanya adalah naga dan burung phoenix di antara manusia. Fang Yuan mendesah dalam hati. Dia sekarang memiliki pemahaman yang jelas tentang situasi 10 tuan muda klan Sang. Saat ini, ada 3 faksi di antara tuan muda. Yang pertama, adalah Sang Qiuniu. Dia adalah putra tertua Sang Yanfei, hanya dengan identitas ini, dia memiliki banyak tetua dan anggota klan Sang yang mendukungnya. Yang kedua, adalah Sang Pulao, Sang Xuanni, dan Sang Bi Si. Ketiganya berkumpul menjadi kekuatan yang kuat dan saat ini menjadi pusat perhatian. Yang ketiga adalah Sang Chao Feng dan Sang Fu Xi, menyembunyikan kekuatan mereka dan menunggu kesempatan untuk bangkit. Adapun yang lainnya, Sang Yazi adalah penyendiri, memiliki sedikit pengaruh. Sang Ciwen ceria dan bersemangat, tetapi tidak memiliki ambisi. Sang Pisiu memiliki bakat besar, tetapi terlalu licik. Saya ingin membantu Sang Xinqi naik tahta. Kita tidak dapat bersaing dengan 3 faksi. Meskipun Sang Xinqi dapat berkultivasi, aperture yang dibangunkan dengan paksa hanya memiliki bakat kelas C, ini bukan fondasi yang lemah, tetapi fondasi nol.
Sang Xinchi adalah putri tidak sah Sang Yanfei, dan ibunya berasal dari klan Zhang. Klan Zhang dan klan Wu sangat dekat, memiliki banyak dendam dengan klan Zhang. Ini adalah kelemahan politik Sang Xinchi. Setiap tahun, selama penilaian Tuan Muda, ada kesempatan besar bagi anak-anak Sang Yanfei lainnya untuk bangkit. Dalam ingatanku, Sang Xinchi baru menjadi Tuan Muda klan Zhang setelah 6 tahun. Tapi ini terlalu lama, jika aku ingin memanfaatkannya, aku harus membawanya ke sana sesegera mungkin. Penilaian tahun ini adalah kesempatan. Fang Yuan mengevaluasi dalam hatinya. Untuk membawa Sang Xinchi ke kekuasaan, dia harus berurusan dengan anak-anak Sang Yanfei lainnya. Karena dia tidak dapat berurusan dengan 3 faksi besar, dia harus berurusan dengan yang lain. Mengenai hal ini, Fang Yuan sudah punya rencana sejak ia memasuki kota klan Zhang. Tepat saat ia memikirkan Sang Xinchi, ia pun tiba. Banyak bola mata yang tertarik ke pintu masuk rumah lelang. 2 wanita cantik dari klan Zhang. Benar-benar cantik. Tuan Muda Sang Qiwen terlihat manis dan polos, tetapi datang bersama Nona Sang Xinchi, ia kalah dalam hal penampilan. Orang-orang berdiskusi. Sang Xinchi dan Sang Qiwen berpegangan tangan dan berbicara saat mereka memasuki rumah lelang. Sang Qiwen mengenakan gaun berwarna-warni, wajahnya seperti buah persik, lembut dan penuh kasih sayang. Sang Xinchi mengenakan rok hijau, rambut hitamnya halus dan matanya bersinar seperti bulan. Kulitnya seputih salju dan bibirnya merah muda dan lembut. Ia tampak anggun dan anggun, lembut seperti air, ketika ia tersenyum, ia tampak murni dan tanpa celah, kecantikan yang sempurna. Hal itu membuat pandangan orang-orang menjadi linglung. Di samping mereka berdua, ada 4 pelayan. 2 di antaranya adalah Tianlan dan Xiao Dai, pelayan pribadi Sang Xinchi. Para pelayan menghalangi para pemuda yang bersemangat di aula, saat Sang Xinchi dan Sang Qiwen berjalan menuju kamar pribadi Fang Yuan. Kakak Heitu, kakak Baiyun, sapa Sang Xinchi, tidak dapat menyembunyikan kegembiraan dan kegembiraan dalam suaranya. Sang Yanfei menggunakan bus surga kemenangan manusia untuk membangunkan aperture-nya dengan paksa. Selama 2 tahun ini, dia menggunakan banyak cacing gu yang berharga untuk meningkatkan bakatnya. Dari bakat D20% terendah, perlahan-lahan naik ke C59%, selangkah lagi dari B. Sang Yanfei membayar harga yang sangat mahal untuk membesarkannya, dan mengajarinya secara pribadi. Sang Xinchi merasakan cinta kebapakannya, dan kebenciannya lenyap begitu saja, menikmati cinta dan kebahagiaan. Sang Yanfei memilih banyak guru gu untuk mengajarinya. Sang Xinchi tinggal di rumah hampir sepanjang waktu, mempelajari lebih lanjut tentang kultivasi guru gu atas kemauannya sendiri. Dia cerdas dan dewasa, telah menghadapi beberapa kesulitan, dia menginginkan kekuatan tetapi tidak sombong, memiliki tujuan yang ketat untuk dirinya sendiri dan meningkat pesat, menyebabkan Sang Yanfei sangat senang. Lelang ini adalah kesempatan langka untuk bersantai, dia telah menerima undangan Fang Yuan dan ingin datang sendiri, tetapi bertemu Sang Qiwen di tengah jalan. Fang Zheng, aku datang tanpa diundang, apakah kamu akan mengusirku? Sang Qiwen tertawa saat dia mengikuti Sang Xinchi ke dalam ruangan. Bagaimana mungkin aku berani, silakan duduk. Fang Yuan mengundangnya sambil tersenyum. Bai Ningbing duduk di satu sisi, mendengar ini, dia tidak berbalik, tetapi tetap tanpa ekspresi. Sang Qiwen menatap wanita cantik yang sedingin es ini dengan tatapan ingin tahu, berpikir, orang luar mengatakan Bai Ningbing dingin dan sombong, sepertinya. Mereka benar. Selanjutnya, dia menatap Fang Yuan. Sebenarnya, Fang Zheng ini juga sangat sombong. Setelah mencapai kota bagian dalam ketiga, dan memenangkan semua pertempurannya, tidak pernah mengalami satu kekalahan pun, banyak pasukan mulai merekrutnya. Sang Chao Feng, Sang Qiuniu, Sang Pulao dan yang lainnya, mereka bahkan mengadakan perjamuan dan mengundangnya secara pribadi, tetapi ditolak. Keduanya bersama-sama, benar-benar burung yang memiliki bulu yang sama berkumpul bersama. Sang Qiwen mengendalikan panggung pertempuran kota klan Zhang, dia sangat jelas tentang situasi Fang Yuan dan Bai Ningbing. Fang dan Bai tidak pernah kalah dalam pertempuran sejak mereka bergabung dalam panggung pertempuran, mereka memiliki bakat yang luar biasa dan merupakan orang-orang paling terkenal di zona pertempuran. Ketenaran mereka bahkan menyaingi 2 Master Gu peringkat 4 yang hebat, Jukai Bei dan Yantu. Siapapun dapat mengatakan bahwa masa depan mereka menjanjikan,
jika salah satu tuan muda klan Sang mendapatkan bantuan mereka, itu akan menjadi dorongan besar bagi pasukan mereka. Tetapi dia, Sang Chiwen, tidak memiliki ambisi, jadi dia tidak mengirim undangan apapun kepada mereka. Saudara Heitu, sudah lama tidak bertemu, apakah kamu baik-baik saja? Kudengar kamu bertarung dengan seorang Master Gu bernama Teng Jiulong. Sang Xin Chi duduk di samping Fang Yuan, tatapannya tertuju padanya saat dia bertanya dengan khawatir. Fang Yuan tertawa ringan, baru 10 hari sejak kita bertemu, mengapa, sudah lama. Sedangkan Teng Jiulong, dia bahkan tidak bisa menghentikan kemajuanku sebelum kalah. Dalam tahap pertempuran ini, hanya Jukai Bei dan Yan Tu yang menjadi ancaman, sisanya tidak perlu dikhawatirkan. Kata-kata tenang Fang Yuan menunjukkan kebanggaan dan kepercayaan dirinya yang luar biasa, saat Sang Chiwen mendengarkan dengan mata berbinar, dan hati Sang Xin Chi tergerak sekali lagi.